Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas midtest mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arini Prastika Putri, NIM 90400120115, kelas Akuntansi C semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pada pertemuan 2 dengan materi manusia dan alam semesta. Baik, yang pertama ada hakikat kebenaran. Menurut E.F. Schumacher dalam Eko Wijayanto tahun 2002 menjelaskan bahwa kebenaran atau hakikat itu tentang eksistensi dunia atau alam semesta. Nah, dalam hal ini juga kebenaran menjelaskan tentang alat yang dipakai untuk memahami dunia, belajar tentang dunia, dan bagaimana hidup di dunia. Kemudian yang kedua ada hakikat eksistensi dunia atau alam semesta. Nah, adapun tingkatan eksistensi alam semesta yang dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama ada benda atau P, yang kedua tumbuhan, P tambah X, yang ketiga hewan, P ditambah X ditambah Y, dan yang keempat ada manusia, P ditambah X ditambah Y ditambah Z, di mana P adalah benda mati, X unsur hidup, Y kesadaran, dan Z adalah kesadaran diri. Selanjutnya, bagian 3 ada hakikat manusia. Menurut MC David dan Harari, teori psikologi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama ada psikoanalisis, yaitu menuliskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam. Dan yang kedua ada behaviorisme, yaitu menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh lingkungannya. Yang ketiga ada kognitif, yaitu menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif mengolah simulasi yang diterimanya. Dan yang terakhir ada humanisme, yaitu melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Selanjutnya ada hakikat otak dan kecerdasan, di mana terbagi menjadi 3 bagian, yakni ada IQ atau kecerdasan intelektual, itu untuk memahami dunia fisik dan membangun kekayaan materi. Kemudian ada EQ, di mana EQ ini adalah kecerdasan emosional untuk mengendalikan diri atau orang lain serta untuk membangun hubungan sosial. Dan yang ketiga ada SQ atau kecerdasan spiritual, di mana SQ ini itu untuk mencari makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan dan untuk memupuk modal spiritual. Kemudian ada hakikat pikiran. Di sini kita lihat bahwa dalam hakikat pikiran ini dapat membentuk spiritual, membentuk pikiran, sistem, mengubah emosi, menentukan perilaku, dan dapat menempa sikap dan watak seseorang. Kemudian ada hakikat kesadaran. Nah, menurut Krishna tahun 1999 itu hakikat kesadaran terdapat 5 tingkat kesadaran atau lapisan utama, yaitu yang pertama ada lapisan kesadaran fisik, yang kedua lapisan kesadaran psikis,
Yang ketiga ada lapisan kesadaran pikiran, yang keempat ada lapisan inteligensia atau hati nurani atau bisa disebut dengan budi pekerti, dan yang kelima ada lapisan kesadaran murni. Selanjutnya ada spiritualitas dan etika. Nah, di sini etika adalah adat, kebiasaan, atau ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, seperti misalnya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, manusia dengan alam, dan lembaga lainnya. Kemudian ada spiritualitas, di mana spiritualitas ini itu berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal, artinya hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya ada alam semesta dengan satu kesatuan sistem. Nah, menurut Jogianto pada tahun 1998, karakteristik sistem ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama mempunyai komponen-komponen, yang kedua ada batas suatu sistem, yang ketiga ada lingkungan luar sistem, yang keempat ada penghubung, yang kelima ada masukan, proses dan keluaran, dan yang keenam ada sasaran atau tujuan. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ketiga, yaitu mengenai materi filsafat, agama, etika, dan hukum. Yang pertama ada hakikat filsafat. Filsafat ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Nah, dengan demikian, menurut Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli pada tahun 2003, menyatakan bahwa filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Nah, karakteristik utama berpikir filsafat adalah yang pertama sifatnya yang menyeluruh, yang kedua sangat mendasar, dan yang ketiga ada spekulatif. Kemudian ada hakikat agama. Setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang yang pertama ada takwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang ketuhanan. Yang kedua ada susila, moral atau etika. Yang ketiga ada ritual upacara atau tata cara beribadat. Dan yang keempat ada tujuan agama. Selanjutnya ada hakikat etika. Nah, etika sebagai praktis sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Etika juga ini sebagai suatu ilmu atau tata susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Kemudian ada hakikat nilai. Nah, hakikat nilai ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, baik itu benda, orang lain, atau hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua ada bermacam-macam atau gugus nilai selain uang atau ekonomis yang sudah cukup dikenal. Dan yang ketiga ada gugus-gugus nilai, itu membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Selanjutnya yaitu hubungan agama, etika, dan nilai. Hubungan agama, etika, dan nilai ini ada 3. Yang pertama, etika atau tata susila. Yang kedua, ritual cara beribadah. Dan yang ketiga ada hakikat Tuhan. Selanjutnya ada hukum, etika, etiket. Nah, persamaan hukum, etika, dan etiket ini adalah sama-sama mengatur perilaku manusia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara hukum, etika, dan etiket berdasarkan sumber, sifat pengaturan, dan objek yang diatur. Nah, kita lihat yang bagian hukum. Hukum, sumbernya itu dari negara dan pemerintahan. Nah, sifat pengaturannya itu tertulis berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Kemudian objek yang diatur dalam hukum ini itu bersifat lahiriah.
Kemudian yang kedua ada etika. Nah, sumber etika ini yaitu dari masyarakat. Sifat pengaturannya itu ada yang lisan atau berupa adat kebiasaan dan yang tertulis berupa kode etik. Nah, objek yang diatur dalam etika ini itu bersifat rohaniah. Nah, kemudian yang ketiga, etiket. Sumbernya itu dari golongan masyarakat. Sifat pengaturannya itu secara lisan. Dan objek yang diatur dalam etiket ini adalah bersifat lahiriah, sama dengan hukum. Selanjutnya pada pertemuan 4 itu mengenai review film PK. Nah, hal positif yang dapat diambil dari film PK ini, itu yang pertama, film PK secara menyeluruh itu membahas tentang agama. Film PK ini pun mengajarkan kita tentang sikap-sikap toleransi dengan agama yang satu ke agama yang lain. Nah, yang kedua, itu jangan asal menghakimi dan mencela orang lain, karena setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian hal negatif dari film PK ini, itu yang pertama, membuat orang berpikir bahwa ada banyak Tuhan di dunia. Yang kedua, dapat membuat orang berpikir bahwa Tuhan mempunyai manajer. Dan yang ketiga, itu pengambilan tema dalam film tersebut itu terlalu ekstrim yang menjadikan film PK ini mendapat banyak kritikan. Selanjutnya pada pertemuan 5 itu membahas materi tentang teori-teori etika bisnis. Nah, yang pertama ada pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian ada 3 norma umum. Nah, sebelum kita masuk ke 3 norma umum ini, perlu kita ketahui bahwa apa itu norma. Nah, norma yaitu memberikan pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Nah, macam-macam norma yaitu yang pertama ada norma khusus, di mana norma khusus ini berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, seperti aturan olahraga, aturan pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada norma umum. Nah, norma umum ini lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Nah, norma umum ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama norma sopan santun atau norma etiket, yaitu norma yang mengatur pada pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada norma hukum, yaitu norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang ketiga ada norma moral, di mana norma moral ini itu mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Nah, selanjutnya ada teori etika. Teori etika ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama etika teleologi. Nah, teleologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos yang berarti tujuan. Nah, etika teleologi ini menjelaskan tentang bagaimana mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Nah, dalam etika teleologi ini itu terbagi menjadi 2 aliran, yakni egoisme etis dan utilitarianisme. Nah, yang kedua ada etika deontologi. Nah, istilah deontologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban.
Kemudian yang ketiga ada teori hak. Teori hak ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia yang sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Kemudian yang keempat ada teori keutamaan. Nah, teori keutamaan ini memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Selanjutnya pada pertemuan 6 itu membahas tentang hakikat ekonomi dan bisnis. Yang pertama ada hakikat ekonomi. Nah, ekonomi ini berasal dari kata Yunani, yaitu oikonomia, yang artinya pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangganya. Itu menurut Capra pada tahun 2002. Nah, ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya ada etika dan sistem ekonomi. Nah, etika mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Nah, sistem ekonomi ini adalah seperangkat unsur seperti manusia, lembaga, wilayah, sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi barang dan jasa serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Nah, dalam etika dan sistem ekonomi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama etika dan sistem ekonomi komunis. Nah, tujuan sistem ekonomi komunis ini adalah untuk meratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia, seperti majikan pemilik modal terhadap manusia lainnya, seperti kaum buruh. Kemudian yang kedua ada etika dan sistem ekonomi kapitalis. Tujuan sistem ekonomi kapitalis ini adalah yaitu manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi atau fisik semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Nah, yang ketiga ada etika dan sistem ekonomi Pancasila. Secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Selanjutnya ada pengertian dan peranan bisnis. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan. Nah, terdapat dua pandangan tentang bisnis yang diungkapkan oleh Sonny Kraft pada tahun 1998, yaitu yang pertama ada pandangan realistis dan pandangan idealis. Nah, pandangan realistis ini melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis. Nah, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Nah, pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Nah, kemudian ada 5 dimensi bisnis. Yang pertama ada dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan para akuntan, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban. Nah, bagi akuntan tersendiri, harga pokok penjualan dan beban merupakan harta yang telah dikorbankan atau dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini sehingga sering disebut expired cost of asset. Kemudian yang kedua ada dimensi etis.
Dari sudut pandang kesadaran hewani menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis bila tindakan itu bermanfaat bagi seseorang dan suatu tindakan dianggap tidak etis bila merugikan bagi diri individu yang bersangkutan. Sedangkan dari sudut pandang kesadaran manusiawi menilai bahwa semua tindakan yang bermanfaat bagi diri individu dan masyarakat bersifat etis. Namun, bila tindakan itu merugikan masyarakat dan alam, maka dinilai tidak etis meskipun menguntungkan diri individu. Nah, kemudian ada dimensi hukum. Hukum dan etika sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya mengatur perilaku manusia. Kemudian ada dimensi sosial. Seperti pada saat ini, perusahaan sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Nah, sebagai suatu sistem, berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Nah, yang terakhir ada dimensi spiritual. Nah, dalam dimensi spiritual ini, contohnya para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola menjadi sejahtera, sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Selanjutnya pada pertemuan 7 itu membahas tentang Good Corporate Governance atau GCG. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance atau GCG adalah prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Kemudian GCG menurut Islam. Konsep tentang good corporate governance secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran agama-agama yang ada. Prinsip good corporate governance ini ternyata selaras dengan ajaran agama Islam. Nah, prinsip GCG dalam Islam harus sejalan dengan unsur tauhid, takwah, dan ridha, equilibrium, dan kemaslahatan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip good corporate governance. Secara umum terdapat 5 prinsip dasar dari GCG atau good corporate governance, yaitu yang pertama ada transparency atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang keempat ada independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan yang terakhir atau yang kelima ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Selanjutnya ada tujuan dan manfaat good corporate governance. Nah, dalam keputusan BUMN nomor KIP 117/M MBU/tahun 2000 diutarakan bahwa penerapan good corporate governance pada BUMN bertujuan untuk yang pertama memaksimalkan nilai BUMN, yang kedua mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien. Yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Dan yang kelima, meningkatkan investasi nasional dan mensukseskan program privatisasi. Di samping hal itu juga, good corporate governance juga mempunyai manfaat. Nah, menurut FCGI pada tahun 2001, manfaat dari penerapan GCG adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value. Dan yang ketiga, yaitu mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders vote dan dividen. Kemudian ada etika bisnis dan penerapan GCG. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Code of Corporate and Business Conducts, yaitu kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan. Itu menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Nah, yang kedua ada nilai etika perusahaan. Kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham atau stakeholder value. Nah, beberapa contoh etika yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan, yaitu yang pertama, informasi rahasia. Yang kedua, benturan kepentingan. Kemudian, pihak yang berpengaruh dalam GCG itu ada beberapa jabatan berikut ini, itu sudah semestinya menguasai apa itu GCG atau Good Corporate Governance. Nah, diantaranya yaitu ada Dewan Komisaris, Direksi, Corporate Secretary, Komit Audit, Komit GCG, Bagian Legal dan Compliance, Internal Audit, Perusahaan BUMN dan swasta, dana pensiun, yayasan atau koperasi, dan siapapun yang hendak mengimplementasikan GCG. Nah, kemudian ada tahap-tahap penerapan GCG. Yang pertama, ada tahap persiapan. Nah, di mana tahap persiapan ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu awareness building, GCG assessment, dan GCG manual building. Nah, yang kedua ada tahap implementasi. Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahapan ini terdiri atas 3 langkah utama, yakni sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG yang telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi
dan scoring atas praktik GCG yang ada. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, mulai dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.